Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Jemaah kajian Tuhan Masjid Al-Firdaus yang alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, bisa online dari jam 9 ya. Ya, bapak-bapak kan juga kampanye sehingga dalam 1,5 jam itu bisa efektif. 10 setengah sudah selesai. Baik, mungkin untuk nanti koreksi ke depan, kalau memang nanti saya semula bawa ini tadi, saya pikir ini ada yang lubang kecil, ternyata ada lagi. Jadi untuk sudah ganti. Oke, kita ngaji hari ini karena mau Ramadan, kita ngaji bab pengantar puasa ya, terkait dengan fikih puasa 4 Ramadan. Ada namanya materi tarikh tasyrik, yaitu sejarah persyariatan ibadah. Ini puasa. Jadi kalau fikih itu adalah produk jadi. Tapi bagaimana kalau pertanyaannya gini? Apakah nabi-nabi terdahulu puasa? Apakah Nabi Adam puasa? Apakah Nabi Ibrahim puasa? Apakah Nabi Musa puasa? Apakah Nabi Daud puasa? Apakah Nabi Sulaiman puasa? Apakah Nabi Isa puasa? Jawabnya pakai ilmu atau kitab sebagai tarikhul tasyrik, supaya nanti kita dapat informasi bahwa semua nabi, semua umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW adalah puasa sebagaimana ayat kama kutiba alal ladina min, bagaimana teman-teman sebelum kamu mereka juga puasa. Kita mulai puasanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika diturunkan Allah ke bumi itu karena satu lain hal, sebenarnya Nabi Adam itu belum waktunya turun. Maknanya ya karena ada satu syariat. Wala taqrabah hadhihi syajarah, dan Nabi Adam diturunkan ke bumi. Pertanyaannya, ketika turun ke bumi itu Nabi Adam itu caranya bagaimana? Itu pertanyaan utama, sering ditanyakan ke saya. Kan surga itu kan di luar bumi, maknanya ya bukan di bumi surga kan. Jadi bagaimana Nabi Adam ke bumi? Apakah dilempar kotak gitu, naik, atau kayak model-model film-film itu pakai teleportasi trik, ya gitu, atau bagaimana? Jadi begini-begini ini kan ada pengajian. Sebelum ditanya saya tanya dulu supaya nanti nggak nanya. Jadi kalau dengan buka kitab ini namanya Bada'i'ud Dukhur fi Waqa'i'id itu kitab yang menjelaskan sejarah, mirip kitab Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir. Kan ini yang ngarang Syekh Muhammad Hanafi. Ini yang ngarang kitab ini menjelaskan bahwa semua nabi, semua rasul itu kendaraannya sama yang di langit, namanya buruk. Cuman sayangnya di Indonesia sudah nggak ada, sudah diganti silik. Mana Pak Putih kok kapten Putih mana? Nggak ada kan? Jadi buruk itu ya buruk yang dipakai Nabi Israel itu. Nah, cuman bedanya ketika Nabi Adam sama Ibu Hawa turun itu, dua-duanya dibuat tidur, tidak dalam keadaan jaga, tidak keadaan melek, tidak dalam keadaan sadar, tapi tidur. Alasannya Nabi menurunkan Adam dalam keadaan tidur itu hanya satu, supaya nanti waktu pulang dari surga itu tidak kangen. Karena kalau kita bayangin ya, ini kita punya rumah bagus, terus kemudian kita tiba-tiba mungkin ada satu lain hal, rumahnya dijual. Itu kan begitu pindah dari rumah bagus ke rumah yang nanti nggak tahu apa kontrakan, itu kan kepikiran lihat rumahnya. Nah, Nabi Adam itu surga itu kan toh mau masuk ke tempat bumi yang Nabi Adam sendiri belum pernah tahu ya, supaya nggak lihat ke belakang, ditidurkan. Akhirnya sampai di kita kisahkan bahwa Ibu Hawa diturunkan di Jeddah,
Makanya namanya Jiddah. Jiddah itu kadang-kadang Jiddah itu maknanya nenek, nenek ya ibu Hawa itu. Kemudian di Nabi Adam ada yang mengatakan di Sri Lanka, ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di Taif. Tapi walaupun apapun namanya, tapi yang jelas waktu turun itu berpisah. Nah, waktu turun dari surga itu ada perbedaan. Kalau Nabi Adam itu turun ke surga, sebelum diturunkan oleh Allah ke surga itu gak ada persiapan. Artinya gak ngumpulin makanan, gak untuk tapi ibu Hawa ini sebelum dipindahkan ke bumi ngambilin makanan surga, dibungkus. Makanya ini nanti DNA ini nurun. Ya wanita ini kalau kondangan kan itu ini ibu Hawa. Itu ibu Hawa itu sebelum diturunkan ke bumi itu pintar ngambilin makanan. Dan dikisahkan di kitab ini makanan surga yang dibawa oleh ibu Hawa itu gak basi selama 40 tahun. 40 tahun selama beliau itu sampai ketemu Bapak Adam itu gak, makanannya gak kurang, dia makanan surga itu. Iya, makanya ya, kalau perempuan itu kalau kondangan kan bawa tas kan agak gedean kan. Terus bawa tisu, tisu ini. Kadang-kadang dulu bapaknya Pak ambilin itu nanti dimasukin tas saya punya. Ya ini dia semua, tapi ada. Ya. Nah, Adam itu turun ke bumi sama sekali nggak ada makanan. Jadi lapar betul. Oleh karena itu Adam ketika nyampe di bumi itu gelap, kurang lebih ya kalau hitungan saya jam-jam 3 gitu, nangis nih. Kenapa? Karena pertama perutnya lapar, yang kedua gelap. Surga itu nggak gelap, terang. Makanya Adam nangis. Saat nangis itulah kemudian di sebelah timur sana nampak garis putih, yaitu Fajar Sodik itu. Dia mulai seneng, wah ini ada cahaya putih ini. Nah saat itulah Jibril datang. Adam, kalau ada garis putih itu kamu waktunya sholat. Itulah sholat subuh yang pertama. Tapi Nabi Adam diajari sholat subuh oleh malaikat Jibril. Tapi sampean juga nggak usah nanya saya subuhnya pakai kunut apa enggak, jangan nanya ya, bener. Daripada saya dulu ini nanya begini, daripada saya ditanya Gus pakai kunut apa orang, ya enggak. Saya nggak mau jawab karena memang nggak ada datanya, saya nggak punya data ya. Nah ketika selesai sholat subuh laparnya tambah amat sangat, karena Adam itu waktu di surga itu kalau pengen makan kan, misalnya pengen mie godok datang mie godok, pengen rawon datang kan gitu kan, pengen kopi datang. Begitu di bumi nggak ada itu, fasilitas itu nggak ada. Oleh karena itu Jibril datang, Adam ini bumi itu berbeda dengan di surga. Kalau mau makan kamu harus bekerja. Makanya terus begitu masih gelap itu Adam berdoa, kapan ini terangnya? Walaupun nggak pakai berdoa ya dalam hitungan waktu pasti akan matahari muncul lah. Ketika matahari muncul itu Adam senang mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus Nabi Adam melihat, luas, pohon-pohonnya juga ada, hewan-hewannya juga ada, senang. Adam senang. Cuman nggak ada makanannya aja. Makanya Jibril datang, di dalam kitab ini dikatakan Jibril datang membawa sepasang sapi, kemudian membawa benih gandum, ya, membawa benih gandum, terus kemudian diajarkan pada Adam untuk bercocok tanam. Makanya profesi pertama kali manusia adalah bertani. Profesi manusia yang kedua setelah bertani adalah beternak. Makanya ketika nanti Habil sama Qabil itu disuruh menyerahkan hewan kurban, menyerahkan kurban, Habil menyerahkan kambing, si Qabil menyerahkan tanaman hasil panen. Ya karena memang profesinya waktu itu cuma 2. Ya. Nah ketika sudah disiapkan gitu, terus ya namanya Nabi Adam nggak ada orang lain selain dia, ya suka-suka itu sapinya sudah dipasang gini, terus waluku ya itu untuk balik tanah itu apa namanya, bajaknya itu dipasang, suka-suka harus ke sana, kan belum ada BPN, nggak ada sertifikatnya kan tanahnya, ya udah suka-suka aja dia. Suka-suka aja, pokoknya seluas-luasnya, nafsunya mulai ada, syahwatnya untuk menguasai tanah itu sudah mulai ada.
Padahal Adam terbuat dari tanah, makanya seneng sama tanah, gitu kan. Nah, akhirnya kalau sekarang banyak orang punya aset itu tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, ya niru siapa? Nabi Adam. Itu nggak heran karena memang begitu. Nah begitu sudah tambah siang, sapinya capek, berhenti. Sementara perutnya Adam laparnya itu udah tambah lapar. Ya emosi lah kira-kira kalau bahasa saya, mulai amarah, nafsu amarahnya itu muncul. Sapi yang berhenti ini terus diambilin kayu, ranting, dipukul sapinya. Nah zaman itu sapi, hewan semuanya itu kayak zaman Nabi Sulaiman, bisa ngomong sama Nabi. Berarti sapinya ini bisa ngomong sama Nabi Adam. Begitu dipukul sapinya noleh, bro, ya kira-kira gitu loh. Allah aja kamu ketika salah hanya diturunkan ke bumi, Allah nggak mukul kamu. Saya mau istirahat aja sebentar, kamu udah pukul. Adam yang sudah emosi, laparnya sudah amat sangat, nafsu amarah campur ini, campur macam-macam, akhirnya nangis. Baca doa yang diajarkan di Quran, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang udah keliru terus diledek, dibully lagi sama sapi kan gitu ya. Terus gara-gara Nabi Adam itu sudah menyatakan tobatnya, Allah turunkan Jibril lagi, perintah Jibril, Adam itu tolonglah lagi, itu sapi kamu ambil kemampuannya untuk natik itu ngomong ya, natikun itu ngomongnya itu dicabut. Akhirnya sapi yang biasanya bisa ngomong akhirnya dicabut, cuman bisa wah gitu ya, kayak gitu. Sapi ya, suaranya sapi. Makanya di dunia ini mau sapi Australia, mau sapi Amerika, suaranya sama dengan kambing. Mau kambing Australia, mau kambing Sukabumi, mau kambing Garut, suaranya sama. Itu gara-gara itu ya. Nah setelah singkat cerita sudah siap lahannya, bibit gandum yang dibawa dari surga tadi ditanam. Tapi Jibril pesan, ini bibit dari surga, kamu atur nanti kalau sudah panen kamu sisakan untuk ditanam lagi. Nah bibit surga ini, gandum dari surga ini kalau ditanam pagi sore panen, ditanam sore pagi panen ya. Nanti ini kalau menjelang hari kiamat, sifat benih itu mirip ini. Nanti menjelang kiamat, sifat-sifat benih, sifat-sifat itu sama. Kalau nanti kita ngalami umur kita panjang sampai menjelang kiamat, misalnya ini, ibu bapak nanam jeruk ya, tanam pagi sore jeruknya udah panen, nanam anggur pagi sore panen, nanam padi pagi sore panen, kayak gitu. Nanti begitu menjelang kiamat. Nah ketika sudah nanam, siang jam 2 panen. Nah waktu panen lihat gandum yang gede-gede mentes-mentes gitu ya, mau dimakan sama Adam. Kata Jibril, belum, itu masih mentah. Nah terus diajari lagi, diambilin batu, batunya dibelah, disuruh nutu, apa itu? Numbuk ya, numbuk. Setelah numbuk disuruh ngambil pakai tangannya begini, dibeginiin, ya dibersihin kulitnya dan ditampi. Begitu sudah terpisah, kulitnya terpisah, tinggal gandumnya, terus mau dimakan, oh jangan, belum juga, harus dimasak. Maka Adam, siapa namanya, si Jibril ngontak temennya, karena bumi waktu itu belum ada api. Ngontak temennya Malik, nah, minta secuil api dari neraka, dikirim betulan, ya kira-kira ya digosenin gitu sampai di bumi. Buminya waktu turun secuil api dari jahanam itu, buminya meledak, gunungnya meledak. Terus Jibril bilang, Lik, yang kira-kira aja loh, sebelum mulai tolong dicelupin dulu ke bumi, ke air laut, dicelupin selama 70 kali sehingga panasnya yang sekarang masih ada. Jadi kalau ditanya berapa panasnya neraka, itulah 70 kali dari panasnya yang ada di bumi. Panas yang ada di bumi itu sekarang bisa orang membuat panas itu 2800 derajat. Berarti panasnya mana? Neraka itu 2800 kali 70, betul ya? Ya itu panasnya neraka. Panasnya neraka itu segitu ya. Ya udah ya, pokoknya begitu ya. Nah begitu sudah dimasak jadi roti. Begitu jadi roti, begitu jadi roti,
Nabi Adam ya makan. Tapi waktu mau makan ntar belum, nunggu matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam kata Jibril, kamu makan sekarang. Nah, Adam itu berarti kalau dalam teori ini beliau hari itu puasa. Sahurnya di surga, bukanya di bumi. Nanti ada orang-orang di dunia ini yang sahurnya di mana, bukanya di mana. Saya pernah sahur di Medan, buka di Surabaya. Saya pernah sahur di Melbourne, buka di Singapura. Saya pernah sahur di Mekah, buka di Jakarta pernah. Saya pernah sahur di Jakarta, buka di Mekah juga pernah. Nah ini Adam sahurnya di mana? Di surga, bukanya di bumi. Nah, begitu makan sudah selesai, kenyang, rotinya sisa dikit, separuh atau 3/4 atau 1/4 gitu, dibungkus, disimpan. Itu sebenarnya Adam kelakuannya nyimpen makanan itu ditegur oleh Jibril. Adam, kenapa kamu nyimpen makanan? Padahal semua rezeki itu dijamin oleh Allah. Nah, kelakuan Adam nyimpen makanan itu nanti nurun ke anak cucunya seperti kita. Kita itu punya kebiasaan nyimpen makanan. Seakan-akan besok itu sulit nyari makanan. Makanya kan masyhur kan kalau kita mau lebaran itu, mau puasa itu, belum puasa udah belanja banyak, masukin kulkas semua. Sampai penuh, sampai kulkasnya nggak bisa ditutup, sampai dilakban. Nah, saking penuhnya makanan di kulkas. Itu sebenarnya kelakuannya Adam. Ya. Dan Allah mengingatkan bahwa semua rezeki itu besok itu kayak burung itu kalau pagi berangkat dari sarangnya pulang sudah kenyang. Itu kalau seandainya dulu Nabi Adam pakai itu, kita nggak ada, bank itu nggak ada, terus kita semua rezekinya lancar-lancar saja. Tapi karena Adam itu mengira bahwa besok itu belum tentu makan, akhirnya makanannya disimpan. Akhirnya Allah ya juga begitu. Ya kalau gitu, kalau mau begitu ya sudah, aturannya kita rubah. Kamu simpan makanan, nanti rezekinya kamu besok aku kasih. Nah, artinya aku kasih harus dicari. Seandainya waktu itu Adam nggak nyimpen makanan, enak kita. Ya pokoknya tiap hari makan. Tapi karena Adam begitu terus aturannya dirubah gitu loh. Nah, begini-begini ini kan kesannya kita nyalain Adam. Enggak, ternyata kebiasaan nyimpen itu memang sudah diinstal dari Adam ketika dicipta. Makanya nurun ke kita dari DNA kita, ngumpulin duit, ditaruh di rekening, di bank, taruh di bawah bantal, ditaruh di bawah apa namanya? Panci, di bawah kasur gitu ya. Itu kelakuannya Nabi Adam ya, Nabi Adam. Jadi makhluk Allah yang pertama puasa adalah Nabi Adam. Makhluk Allah yang pertama sholat adalah Nabi Adam. Makhluk Allah yang pertama kali bercocok tanam adalah Nabi Adam. Semuanya Nabi Adam. Nah, sampai 40 tahun kemudian baru Nabi Adam diperintahkan, perintah yang berikutnya adalah pergi haji. Karena Adam ada di sebelah timur, sebelah sana, Ibu Hawa di sebelah barat. Pas tahun ke-40 itu Adam diperintah pergi haji. Jadi selama 40 tahun itu Adam cuma bercocok tanam, sholat subuh, puasanya tiap bulan terang itu ya Ayyamul Bid itu. Adam itu puasanya Ayyamul Bid. Puasa terus 40 tahun sambil doa kalau sholat subuh itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dan Adam selama 40 tahun itu nggak pernah dongak ke atas. Karena malu kepada Allah karena telah berbuat dosa. Nah, akhirnya tahun ke-40 Adam jalan dari timur ke barat, Ibu Hawa dari barat ke timur. Nanti ketemunya bukan di Mekah tapi ketemunya di Jabal Rahmah, di Arafah. Kenapa namanya Arafah? Adam mengenali, Arafah itu mengenali Hawa, Hawa mengenali Adam. Makanya tempat mengenal kembali itu disebut, tempatnya namanya Arafah. Nah, karena lama nggak ketemu, kangen, sayang-sayangan. Nah, sayang-sayangan itu rahmah, berkasih sayang. Sayang-sayangannya karena kalau dibawa dilihat orang ke atas gunung, makanya gunungnya namanya Jabal Rahmah. Ya sekarang itu makanya kalau sampean umroh ke atas, di tugu itu banyak foto, tanda tangan, terus misalnya Lucy sama Joko, misalnya gitu ya, love gitu. Dioret-oret itu apa namanya tugunya itu.
Dulu warnanya hitam, terus itu tulisannya putih. Sekarang dicat putih, tulisannya hitam. Wes pokoknya nggak pernah bersih itu. Dan anehnya ya orang Indonesia yang paling banyak. Nggak ngerti saya. Nah itu ya, itu sampai situ akhirnya Adam menurunkan anak-anak, sampailah pada para nabi, para rasul yang meneruskan. Saya mulai dari puasanya nabi yang paling dekat dengan Nabi Adam itu Nabi Adam, puasanya Nabi, saya urut aja ya. Puasanya Bani Israel dulu. Puasanya Bani Israel. Jadi puasa yang paling dekat dengan Nabi Adam itu puasanya apa tadi? Tiap Ayamul Bid. Sampai hari ini masih dipakai di ajaran Nabi Muhammad. Jadi ini puasanya Bani Israel. Nah kemudian Adam menurunkan anak-anak sampai Ibrahim. Ibrahim punya anak dari ibu Hajar adalah Ismail, punya anak dari ibu Sarah Ishak. Ishak punya anak 2 Yakub dan Yakub punya anak 12. Dari 12 itu salah satunya namanya Yahuda. Nanti Allah titipkan agama namanya agama Yahudi. Yahuda punya adik namanya Lewi. Lewi punya anak namanya Amran. Amran punya anak namanya Musa. Nah, Musa itulah yang disuruh ngurusin Bani Israel. Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk puasa mirip dengan Nabi Adam, Ayamul Bid. Tapi dikasih tambahan puasa lagi ketika Allah menyelamatkan Musa dari kejarannya siapa? Fir'aun. Dan Nabi Musa selamat dari kejarannya Fir'aun itu di seberang Laut Merah yang sebelah sana, itu nyampe di sana tanggal 10 Muharram, Asyura itu. Makanya orang Yahudi, orang Bani Israel tanggal 10 Muharram itu juga puasa. Nama puasanya Yom itu Yaum, kalau bahasa Ibraninya Yom. Kippur, hari bersyukur, hari kemenangan, tanggal 10 Asyura. Nanti ketika Nabi Muhammad datang ke Medina, ketemu orang Yahudi yang berpuasa tanggal 10, Nabi juga berpuasa, karena waktu itu Nabi ketika jadi Rasul Allah perintahkan sama dengan puasanya Nabi Musa, itu tanggal 10 sebelum dapat perintah surat Al-Baqarah 183, 184, 185 untuk puasa Ramadan. Jadi Nabi Muhammad juga puasa Asyura, orang Yahudi di Medina puasa Yom Kippur. Nabi datang nanya, Mahada kamu ngapain? Aku puasa. Untuk apa? Hari ini puasa ketika kami diselamatkan min aduwihim, dari musuh-musuh kami, musuhnya ini ya Nabi Musa, musuhnya kan Fir'aun, dan kami disuruh berpuasa. Nah akhirnya di Medina itu ada 2 kelompok besar, kelompok Muslim di bawah Nabi Muhammad dan kelompok ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Bareng puasanya tanggal 10 Muharram. Cuman kalau Nabi Muhammad namanya puasa Asyura, kalau mereka namanya puasa Yom Kippur. Tapi cara puasanya sama, nggak pakai sahur, ya. Kemudian kalau sudah malam yaitu maghrib berbuka. Tapi ada syarat, kalau berbuka terus kemudian kalau waktu itu Nabi Muhammad sama umatnya di Medina itu habis berbuka terus sholat maghrib terus sholat isya ngantuk tidur, terus misalnya kemudian bangun jam 11, maka sudah harus mulai puasa. Jadi misalnya malam ini hari ini kita puasa, ini zaman Nabi ya, yang awal-awal sebelum puasa Ramadan. Misalnya kita puasa gitu, terus maghrib nanti buka, habis sholat maghrib kita sholat isya, terus habis sholat isya ngantuk tidur, kira-kira jam 10, jam 11 bangun. Nah jam 11 bangun dari tidur itu sudah mulai dihitung puasa, nggak boleh makan minum lagi, yang nggak boleh makan minum, nggak boleh gauli istri dan seterusnya, seperti itu. Dan itu berlaku terus sampai nanti tahun kedua Hijriah, ketika Nabi Muhammad dapat perintah surat Al-Baqarah 183, 184, 185, yaitu perintah tentang puasa. Pada hari pertama Nabi Muhammad puasa Ramadan, puasanya sama dengan puasa Asyura, nggak pakai sahur. Kemudian kalau habis tidur langsung puasa. Nah karena waktu itu pertama kali puasa seperti itu, ada orang namanya, mudah-mudahan ada di sini,
Kalau nggak ada ya tak ceritain aja. Ini di sini. Mudah-mudahan ini puasa Asyura ya. Jadi waktu itu ketika awal Ramadan Nabi Muhammad itu nyuruh puasanya seperti itu. Jadi ada orang sahabat namanya Qais bin Sirma. Qais bin Sirma itu waktu diperintahkan Nabi puasa ya puasa. Tapi beliau ini profesinya tukang cangkul di kebun kurma orang. Jadi ketika hari pertama puasa dia makan kan, hari pertama makan. Waktu hari pertama makan sebelum puasa masih makan. Terus kemudian malamnya karena habis tidur sudah nggak boleh makan, ya kan? Dia puasa. Berangkatlah ke kebun. Ke kebun masih nggak apa-apa. Terus pulang maghrib makan lagi. Setelah makan, makanya dikit aja karena mungkin ngantuk, terus tidur, bangun puasa lagi. Hari kedua berangkat lagi ke kebun. Nah sekarang dia mulai terasa lapar karena makannya menjadi sangat berkurang. Semula 3 kali, sekarang dalam waktu 24 jam makannya cuma harusnya biasanya 6 kali menjadi 2 kali. Sampai di kebun pingsan karena laparnya itu. Pingsan, digotong orang-orang ke rumah. Setelah selesai Nabi dilapori oleh sahabat, ya Rasulullah, Qais bin Sirma pingsan. Ya diceritakan bahwa dia nggak makan terus habis tidur langsung puasa. Nabi sudah tahu ya memang Nabi caranya puasa seperti itu. Ya sudah, Nabi belum bisa jawab karena belum ada ayatnya. Belum ada ayatnya yang turun untuk menjelaskan itu. Itu peristiwa pertama. Peristiwa keduanya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pengantin baru. Nah begitu awal puasa, namanya pengantin baru ya sore ya biasa sama istrinya tertidur. Bangun-bangun tidur pengen nambah. Nah gitu ya kira-kira gitu ya. Kan udah nggak boleh. Tapi karena nambahnya pengen banget ya akhirnya nambah betulan. Akhirnya lapor Nabi. Dari 2 kisah itulah terus kemudian lapor Nabi. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah 187 bahwa ukhilla lakum lailatas syiyam rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Untuk jawab pertanyaannya Umar. Sedangkan untuk jawab pertanyaannya siapa namanya? Qais itu ayat selanjutnya wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul aswad hatta yatabayyana lakumul abyatu minal khaytil abyatu khaytul aswati minal khaytil aswad. Kamu harus puasa sampai benang putih sama benang hitam itu jelas, ya kan gitu. Nah kemudian ayat ini terus nyebar, orang-orang Madinah seneng. Sekarang model puasanya berubah dari semula kalau habis tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh gauli istri. Sekarang boleh. Batasnya adalah benang putih sama benang hitam ada, kan gitu. Nah ada orang namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu umurnya waktu itu kira-kira 50-an, tapi matanya agak rabun, agak remeng-remeng gitu. Karena mendengar ayat itu bahwa kamu terus puasa, kamu boleh makan minum malam itu di malam Ramadan itu makan minum sampai muncul benang putih dan benang hitam itu jelas. Akhirnya Adi bin Hatim menafsiri sama dengan bunyinya ayat, ngambil benang hitam, ngambil benang hitam. Mana benang hitam, mana benang putih, kok hitam sama hitam. Benang putih sama benang hitam ditaruh di atas bantal, taruh begini sambil makan, masih remeng-remeng makan. Masih remeng-remeng kan hatta yatabayyana itu jelas yang hitam sama yang putih. Begitu sudah makan mungkin kira-kira habis 3 atau 4 piring, buka jendela ternyata sudah siang. Lapor Nabi, ya Nabi itu gimana sih ayatnya, aku masih makan gara-gara aku ngelirik benang putih benang hitamnya masih belum jelas, saya jadi masih makan, ternyata di luar sudah siang. Akhirnya turun ayat itu. Jadi ayat 187 itu turunnya itu dalam waktu 2 hari. Yang ayat pertama sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abyatu minal khaytil aswad, sampai situ. Terus turun Jibril bawa minal fajr summa atimus syam ilal lail. Begitu bunyinya ya. Maknanya benang putih sama benang hitam itu jelas, itu maknanya fajar, maksudnya subuh. Bukan benang putih sama benang hitam. Ditafsiri oleh Adi bin Hatim begitu. Nah, akhirnya jelas sekarang bahwa puasa sudah kelihatan bentuknya. Kemudian ayatnya kan dilanjutkan
kemudian sempurnakan puasamu sampai ilal lail. Nah, kata lail itu di madzhab 4 maknanya ghurubis syams, tenggelamnya matahari, maknanya maghrib, sedangkan di madzhab Ja'fari Syiah itu lail itu isya. Makanya kalau saya beberapa tahun lalu itu ada WA ke saya, sebenarnya buka puasa ketika matahari masih kalau kita maghrib itu kan kadang-kadang masih terang ya. Nah, itu dianggap oleh yang ngirim WA saya itu dianggap nggak benar, salah. Tapi karena saya tahu arah omongannya ini, dia mau minta pendapat saya. Sebenarnya ini madhabnya bapak ini apa sih? Saya sudah bisa tebak. Terus saya balas, sampean madhabnya Ja'fari atau Syiah ya, garis miring Syiah. Terus dia udah nggak berani WA saya, karena itu memang ya. Kalau Syiah nunggu isya, nunggu malam. Ini kalau misalnya buka puasa bersama sampai nunggu malam, alamat kehabisan makanannya. Nah, pas maghrib udah habis, diajar orang kan gitu ya, ngapain juga gitu ya. Oke ya, itu jadi puasa yang pertama itu nggak pakai sahur, kemudian kalau habis bangun langsung puasa. Nah sekarang puasanya sudah terbentuk itu, boleh sahur, disuruh makan malah disuruh. Kata Nabi, kita harus berbeda dengan ahli kitab, kalau kamu puasa kamu makan sahur. Akhirnya jadi pembeda, makan sahur itu berbeda dengan puasanya ahli kitab, berbeda dengan puasanya Bani Israel. Terus kalau malam habis tidur masih boleh makan asal belum subuh. Nah puasanya siang sampai maghrib. Nah, itu akhirnya puasa itu seperti turunnya ayat 187 dan akhirnya seperti sampai sekarang. Itu puasa Bani Israel. Puasa berikutnya ini yang sering di Bapak Ibu tanyain ini, puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi yang mempunyai hikmah atau punya ilmu hukum yang beliau sekaligus qadhi atau hakim. Suatu saat beliau diuji oleh 2 orang malaikat. Ada 2 orang malaikat ngelompatin pagar kemudian datang kepada Daud yang sedang ibadah. Yang satu lapor bahwa kambingnya yang satu diambil oleh saudaranya yang kambingnya 99. Di cerita Israiliyat, cerita-cerita yang bersumber dari kitab Taurat atau kitab Bible, itu sebenarnya 2 malaikat itu nyindir Nabi Daud. Ini cerita Israiliyatnya ya, nyindir Nabi Daud karena dia sudah punya istri 99, mau ngambil istri panglimanya yang cuma satu. Itu kan itu versi Israiliyat. Tapi kalau versi penafsir Muslim, ayat itu tidak begitu. Memang benar sengketa kambing. Nah, orang zaman dulu sampai sekarang kalau ada orang bertikai ya, orang yang punya kambing 99 ngambil punya kambing 1, itu pasti selalu langsung dihukumi orang yang 99 itu dolim kepada yang 1. Saya kasih gambaran yang nyata ya. Kalau di jalan raya ada motor sama mobil nabrak, walaupun yang nabrak motor ke mobil, yang ngamuk siapa? Yang punya motor. Yang punya motor yang paling otot. Padahal dia yang salah. Nah, Nabi Daud pun kira-kira begitu dilapori langsung rasionya nggak dijalankan, akalnya nggak dijalankan, akhirnya menghukumi. Kamu itu yang 99 mendolimi saudaramu yang kambingnya 1. Padahal faktanya memang yang kambingnya 1 itu memang ngambil dari yang 100. Memang kambingnya yang punya 99. Memang begitu, tapi Adam keburu menghukumi salah. Gara-gara itulah Adam terus ditegur oleh Allah. Nah, ketika ditegur sujud. Begitu sujud terus Allah menyampaikan bahwa Jibril menyampaikan bahwa engkau sudah diampuni. Sebagai bentuk syukurnya diampuni karena kesalahan menghukumi tadi, Nabi Adam terus sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Dari umur beliau umur 40. Karena peristiwanya itu ketika Adam umur 40 baru saja diangkat jadi Rasul. Akhirnya Adam yang umurnya 100 itu puasa seperti itu, sehari puasa, buka, sehari puasa, buka, sehari puasa sampai umur 100, sampai meninggal. Terus Nabi Muhammad menyampaikan sebaik-baik puasa sesudah Ramadan adalah puasa Daud.
Tapi meskipun Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, puasa Daud, Nabi Muhammad gak pernah puasa Daud. Kenapa? Puasa Daud itu berat. Karena apa? Caranya harus ikut Nabi Daud. Begitu Anda mulai puasa Daud sekarang sampai mati. Puasa Daud itu begitu. Gak boleh karena proyek lagi sepi puasa Daud. Begitu proyek lancar gak puasa, gak boleh. Begitu sampai mulai puasa Daud sampai mati. Makanya saya gak berani puasa Daud. Dan jangan dicoba-coba. Misalnya nyoba puasa Daud setahun, jangan. Mendingan puasa Ayyamul Bid, Senin Kemis, udah itu aja, nggak usah puasa Daud. Senin Kemis sama Ayyamul Bid itu hampir kayak puasa Daud juga kan. Senin sama Kemis kan salat 2 hari. Ayyamul Bid udah kayak sama puasa Daud itu. Cuman bedanya kalau ya puasa Senin Kemis, kalau misalnya bapak ibu ada tamu atau diajak ditraktir orang, batalin. Iya, diajak atau ada tamu lah. Misalnya ibu puasa Senin, kemudian ada ibu-ibu arisan datang ke rumah ibu. Yang datang kan nggak semuanya puasa Senin Kemis kan? Nah, ibu kan nyuguhin. Kalau ibu nyuguhin tamu, rumusnya sohibul baitnya ikut makan. Padahal ibu sedang puasa Senin Kemis, maka kalau dalam teori puasa Senin Kemis, ibu batalin karena menghormati tamu wajib. Sedangkan puasa Senin adalah Nah, itu sering saya pakai ilmu itu. Saya puasa Senin sampai kantor ditraktir ngopi ya batal. Saya. Makanya saya jarang untuk puasa Senin Kemis berhasil itu. Kecuali kemarin itu sukses saya kan, nggak ada yang naktir ya. Sukses itu sebulan lalu itu sukses saya. Rata-rata gagal saya puasa Senin Kemis itu ya. Ya kayak gitu ya. Nah, artinya itu puasa Daud seperti itu. Nah, puasa Daud ini kelak oleh nabi-nabi keturunannya seperti Nabi Sulaiman diikutin, tapi Nabi Sulaimannya mengikuti seperti puasanya Nabi Adam, yaitu Yaumil Bid. Kemudian sampailah kepada Nabi Isa. Nabi Isa udah mirip kita, puasanya 40 hari. Makanya orang Katolik sekarang itu ada kalau nanti menjelang Paskah itu mereka puasa 40 hari. Cuman puasanya orang Katolik sekarang itu walaupun 40 hari, saya pernah nanya ke teman saya, gimana puasanya? Puasanya itu asal tidak makan, tapi tetap minum. Wah enak model puasa itu, saya bilang. Ya asal nggak makan aja, nggak makan, asal tapi boleh minum. Nah, makanya saya waktu ketemu teman saya yang di kantor, lu katanya puasa, enak kalau di Katolik Gus. Apa namanya? Puasanya boleh minum, glek. Kalau itu di Islam ya nggak boleh. Makan minum termasuk makan minum ya nggak boleh. Ya, itu, padahal dulu aslinya ya puasa 40 hari ya kayak kita. Orang Katolik itu puasa yang Kristen, Nasrani, ahli kitab puasa 40 hari ya. Tadi itu pokoknya mereka itu nggak pakai sahur, masuk malam buka. Kalau habis tidur sudah dianggap puasa. Tadi itu 40 hari mereka. Nah ketika Nabi Muhammad puasanya cuman 30 hari. Makanya ayatnya kan ujungnya kan begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya kalau baca ayat ini saya terusin, la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Kalau Bapak Ibu punya Quran yang terbitan bukan Saudi, terbitan Menara Kudus, terbitan Toha Putra Semarang, itu setelah la'allakum tattaqun itu ada huruf lam alif kecil di atas. Kemudian nyambung ayyam ma'dudat itu ada huruf jim. Berarti sampai kalau ngaji, misalnya nih, maknanya lam alif itu apa sih? Jangan berhenti di situ. Ya, misalnya sampai ngaji dari ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat 183 itu. Kemudian ingin berhenti, jangan sampai la'allakum tattaqun, shadaqallahul adzim, enggak boleh. Harus ibu terusin sampai ayyamam ma'dudat, baru shadaqallahul adzim, tutup Qur'annya, selesai. Itu maknanya. Nah, ayyamam ma'dudat di situ itu untuk menjelaskan bahwa puasanya orang Islam itu waktunya tertentu hanya 30 atau 29 hari. Tahun ini Muhammadiyah sudah menetapkan puasa itu tanggal 11 Maret.
Berarti orang Muhammadiyah tanggal 10 Tarawih. Sedangkan kalau menurut hitungan saya tanggal 10 nggak bisa diru'yat hilalnya, dan akan digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Maka pemerintah kemungkinan besar 95% sampai 99% garis miring Nahdlatul Ulama, garis miring Persis Persatuan Islam akan berpuasa tanggal 12. Berarti tarawihnya tanggal 11. Nah, berarti kalau begitu, kalau misalnya ini terus kita terusin, Syawalnya bareng, yaitu tanggal 10 April. Karena tanggal 9 kemungkinan sudah bisa diru'yat. Berarti kalau tahun ini ikut pemerintah 29, ikut Muhammadiyah 30. Sama ikut mana? Pemerintah gitu. Kapan hari nanti pemerintah 30, Muhammadiyah 29, ikut mana? Muhammadiyah. Repot. Kok yang dipilih 29-nya itu madhab aliran 29 itu ya. Nah gini nih yang nggak boleh. Kalau ilmu madhab itu nggak boleh. Kalau memang biasa ikut pemerintah ya ikut pemerintah. Kalau memang ikut Muhammadiyah ikut Muhammadiyah. Kenapa? Karena memang nggak boleh dicoba-coba nyari yang enteng gitu ya. Nah itu kemudian ini saya tunjukkan dalil-dalilnya. Ini Nabi Daud, terus Nabi Isa. Nah, saya kebetulan punya Bible yang bahasa Arab. Punya Bible yang bahasa Arab sama yang bahasa Ibrani. Itu yang ini kalau saya gedein ya. Sampai supaya. Nah, ini yang huruf sana huruf Arab. Ini Bible ya. Bible ini bacanya Shemot. Ini sin yang kayak W itu sin. Ini mem, ini a, ini alif, ini ta, tet, Shemot. Nah ini Arabnya, ini Bible-nya. Ini apa? Taurat yang bahasa Ibrani. Nah dulu para ulama ketika menafsiri kama kutiba alal ladzina min qablikum ya harus nyari sumber dari Taurat. Rumus kita mempelajari Taurat Injil itu kan la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu. Jangan kamu dustakan semua, jangan kamu benarkan semua. Jadi kalau kita baca Taurat Injil yang ada sekarang, jangan dibenarkan semua, jangan disalahkan semua. Berarti ada yang benar, ada yang salah. Kebetulan kalau nyari pas ayat-ayat puasa yang tadi saya ceritakan di kitab-kitab orang Islam, kemudian dibandingkan dengan ayat-ayat yang ada di Taurat ini, kurang lebih isinya sama, bahwa Nabi Daud itu puasa sehari tidak ya. Ini Nabi Daud. Kemudian Nabi Isa puasanya adalah 40 hari. Ada di sini di ayat itu. Nah, saya cariin hadisnya juga ketemu. Ini hadisnya. Nabi Daud puasa 1 hari, 1 hari puasa, 1 hari buka. Kemudian sholatnya juga begitu. Sebelum sholat malam beliau tidur, terus bangun sholat. Setelah sholat beliau tidur sebentar. Akhirnya nanti tradisi sholat tahajud itu aslinya kalau menurut Nabi Daud itu sholatnya tahajud juga. Tidur, bangun, sholat. Setelah sholat tidur lagi, terus bangun lagi sholat. Kalau Nabi Muhammad cara menerapkan sholat tahajudnya Nabi Daud, Nabi tidur tengah malam bangun terus sholat. Setelah sholat 8 rakaat ditutup 3 witir. Untuk supaya sama dengan Nabi Daud, beliau berbaring tapi tidak tidur. Saya niru Nabi Muhammad juga, berbaring tapi kebablasan ya. Kebablasan tidur habis tahajud itu berbaring ke alamat subuh kesiangan ya. Nah ini terus kemudian yang dalil tentang Nabi Isa puasa apa? Nah ini 40 hari ini sorry. Nah Nabi Musa itu juga di samping puasa yang tadi juga puasanya 40 hari. Nabi Musa juga di samping puasa Yom Kippur juga puasa 40 hari. Yang mirip dengan Nabi Muhammad itu sebenarnya Nabi Musa. Nabi Musa itu puasa 40 hari plus puasa Yaumul Bid plus puasa Asyura. Di kita ada 30 hari Ramadan, ada Yaumul Bid kan, ada puasa Asyura.
terus plus puasa 6 hari Syawal, itu macam-macam ya. Mirip-mirip Nabi Musa. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu kalau di dalam teorinya orang Nasrani, nabi yang punya kedekatan dengan Nabi Musa adalah Nabi Muhammad. Ini puasa Syura, kemudian puasanya ini nama bulan di Ibrani itu tulisannya. Jadi itu bacanya Nisan. Jadi saya makanya sampai hari ini tidak membeli mobil merek Nissan, karena itu nama Yahudi. Ya. Ada di sini namanya panggilannya Elul. Elul itu Yahudi juga ya. Sivan, Iyar. Ya, pokoknya ini nama-nama bulan di mana? Di Yahudi. Nah, kalau hari Yahudi itu hampir mirip dengan bahasa Arab, ya. Hampir mirip dengan bahasa Arab. Nah, kalau hari Ibrani itu Yom itu hari Yom, Rison itu minggu hari pertama. Rison, Seni, Silisi, Rafi'i, Hamisi, Sisi, Sabat. Rafi'i itu Rebo. Arba'an, jadi Ahad, Isnin, Selasa, Arba', Hamsah, Jumat, Sabat atau Sabtu. Bahasa Arab bacanya Sabtu itu Sabat juga, Sabat. Kalau bahasa Ibrani Sabat. Makanya hari Sabtunya ibadahnya orang Yahudi disebut hari Sabat. Gitu. Hari Sabat. Ya, hari ke-7. Nah, kemudian berikutnya adalah Nabi Isa sekarang. Nabi Isa tadi saya bilang 40 hari ya. Nabi Isa 40 hari. Nabi Isa ada 2 puasa besar, yang 40 hari sama puasa kecil ya. Kalau kita puasa kecil ya puasa sunnah itu. Nah, ini puasanya Nabi Isa di perjanjian baru 40 hari itu. Ya, Matius 42 itu. Matius 4 ayat 2. Jadi kalau orang Nasrani itu sebenarnya kalau jujur dengan agamanya puasa kayak kita. Ya. Tapi ya tadi itu karena puasa itu berat ya. Tinggal puasa orang umatnya Nabi Muhammad aja. Tapi kalau di Nasrani tertentu seperti tabernakel, kemudian Pentakosta itu puasa mereka. Pentakosta atau yang di yang di Timur Tengah itu seperti Mormon itu puasa. Saya dulu punya temen waktu di Jambi itu dari Kanada, dia agamanya Nasrani Mormon. Dia itu pokoknya setiap tahun harus puasa 40 hari, nggak perlu bulannya apa, pokoknya 40 hari. Nah biasanya orang ini namanya Jeff ini kalau puasa itu pas bareng kita puasa Ramadan ikut puasa, dan puasanya sama, nggak makan nggak minum, cuman bedanya dia nggak sahur. Jadi kalau waktu itu saya buka puasa bersama gitu, si orang Kanada ini ikut makan buka puasa. Ya artinya dia seneng karena ada temennya kan di Indonesia yang untuk nemenin agamanya dia agamanya Nasrani Mormon. Mormon itu Nasrani yang ortodok itu. Nah, itu puasa 40 hari ya. Jadi benar kalau Bapak Ibu punya teman Nasrani itu di Matius 4 ayat 2 itu terbukti bahwa umatnya Nabi Isa juga puasa 40 hari. Itu anunya ayatnya. Ya, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan dan seterusnya monggo. Silakan. Materinya ini perbandingan agama ya. Jadi mirip-mirip itu. Silakan kalau ada yang tanya, Bu, monggo. Boleh terkait ini boleh monggo, silakan. Nggih. Waalaikumsalam. Mengenai tadi yang sering prioritas. Iya. Seandainya kita sudah melakukan puasa itu pada siang hari, saat tiba-tiba ada perjalanan, tadi kan kita bilang sebaiknya dibatalkan. Itu nanti gimana ya proses ya perhitungannya? Kalau yang awal apakah tetap hitung puasa atau bagaimana ya? Ya, oke, udah. Ibadah-ibadah yang sudah menjadi dawam atau istiqomah itu bila ada sesuatu keadaan yang dimana kita lebih baik batal, maka tetap kecatat seperti puasa. Saya kasih contoh, ibu sudah biasa Senin Kemis, ibu biasa sholat duha, ibu biasa sholat tahajud, kemudian nemenin bapak safar. Safarnya safar sunnah lah, safar sunnah maupun safar mubah. Safar sunnah itu misalnya umroh ya, kalau safar wajib itu pergi haji. Misalnya safar mubah itu ya healing itu loh, dharma wisata biasa itu
Ibu sudah biasa Senin Kemis, ini mau seminggu ini bepergian misalnya kemana, ke Malaysia atau Singapura, otomatis kan nggak puasa Senin kan, nggak puasa Kemis. Karena ibu sudah terbiasa puasa Senin Kemis, ya dapat pahala puasa Senin Kemis. Sama dengan kasus yang tadi, kita sudah biasa Senin Kemis, kemudian tiba-tiba ada tamu ini kita suguhi makan, masa kita nggak makan? Nah kita ikut makan, ya sudah dapat puasa penuh itu. Makanya saya bilang, saya tadi itu dapat separuh kan, hitungan puasanya separuh, tapi puasanya udah kecatat Senin Kemis. Alhamdulillah kan gitu. Makanya kalau apa namanya, kalau lagi puasa nunggu aja traktiran kan. Tapi jangan ngarep ya, jangan ngarep ya, itu harus peristiwanya nggak boleh direkayasa ya. Tamunya nggak boleh direkayasa datang suruh hari Kamis atau hari Senin, nah gitu. Atau nggak usah ngundang yang ibu-ibu itu, udah yuk Senin ayo jalan-jalan yuk. Wah itu kan sama dengan akhirnya kan batal ya harus nggak direkayasa gitu ya. Jadi gimana Bu? Kalau sebelum hari H itu kan berarti kan ibu akan mau nggak mau kan dibatalin. Nah, kalau sebelum hari H ya nggak usah puasa. Kan sama dengan tadi yang bepergian itu sudah yang dicatat gitu. Kalau puasanya wajib, misalnya puasa bayar utang kodok itu, nah itu harus tetap jaga. Iya, puasa kodok itu loh, ibu bayarin puasa yang kemarin Ramadan, ya tetap harus jaga puasanya, jangan ikut. Ini kalau puasa sunat enggak? Ya semua puasa sunat, semua puasa sunat. Cuman untuk puasa sunnah yang tidak ada pengganti seperti Asyura, puasa Arafah, tahu nggak ada penggantinya. Kalau ibu nggak puasa tahun itu nggak ada lagi kan? Nah itu harus dijaga. Jadi ada kepentingan gini loh, untuk puasa-puasa yang masih bisa digantikan, Senin Kemis kan bisa, Ayyamul Bid bisa kan? Tapi kalau puasa Asyura kan nggak bisa, nggak ada penggantinya. Arafah nggak bisa. Puasa 6 hari Syawal masih bisa ada penggantinya. Nah, puasa-puasa yang nggak ada penggantinya jangan. Itu mungkin yang dimaksud Ustadz itu ya. Tapi kalau puasa-puasa ada penggantinya, kalau Senin atau Kemis, ya kan bisa Senin Kemis minggu depan. Harapannya minggu depan nggak ditraktir lagi gitu. Tapi ditraktir lagi ya nggak apa-apa juga. Clear ya? Nah, jadi kalau puasa-puasa yang tetap harus bertahan ya puasa yang qadha, puasa yang nggak ada penggantinya gitu. Ya, dalilnya Nabi itu pernah puasa Senin. Nanya, hal indak, Aisyah apakah kamu punya makanan? Ma indi, saya nggak punya. Makanya wakot karena soim, maka aku ana soim. Kalau gitu aku puasa, gitu ya. Begitu Nabi keluar, ketemu sahabat, kira-kira jam 11 pulang. Ya Rasulullah, tetangga kita tadi ngasih makan, ngasih hadiah. Daging kambing kesukaanmu. Maka Rasulullah berkata, qad asbahtu soiman. Tadi pagi itu aku sudah niat puasa, tapi sekarang enggak. Hadis itu yang dipakai. Karena hadiah dari tetangganya tadi kan harus dihormati, harus segera dimakan gitu. Hadisnya sahih, itu ada di Riyadhus Shalihin, ada di kitab Bukhari, ada kitab Muslim. Ya, itu kira-kira dalilnya. Ya, silakan yang lain monggo kalau ada. Ya itu puasa ya, tapi kalau puasa Ramadan sama ditraktir ya nggak boleh. Ramadan nggak bisa digantikan kalau itu Ramadan. Jadi ini pengantar, nanti kita bulan depan sudah puasa ya. Minggunya belum. Sudah karena terawihnya kan tanggal 11 ini ya kalau nggak salah. Nunggu pengumuman pemerintah deh. Justru pertanyaannya begini, Gus, kalau misalnya ini mau awal Ramadan atau awal Syawal, misalnya awal Ramadan, kalau ada ulama yang menetapkan seperti sebenarnya Muhammadiyah atau garis miring NU lah misalnya, suatu saat itu menetapkan awal Ramadan tanggalnya misalnya tanggal 10 atau tanggal 11, terus Sultan garis miring pemerintah menetapkan tanggal 12, mana yang prioritas kita ikuti?
Nah, kalau di dalam Quran itu ayatnya itu surat Nisa 59. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena tafsirnya di Qurtubi itu begini. Kalimat ulil amri disandingkan dengan atiullah wa atiur rasul itu ternyata ada 7 yang harus kita taati dari pemerintah dan nggak boleh ditawar. Yaitu terkait dengan timbangan takaran, terkait dengan hukum, terkait dengan haji, terkait dengan Jumat, terkait dengan Idul Fitri, terkait dengan Idul Adha, dan terkait dengan jihad, termasuk terkait dengan mata uang. Itu harus taat kita. Kalau nggak taat kita malah salah nurut tafsir, nurut penjelasan ulama terkait ayat wa ulil amri minkum tadi. Contoh, ketika kita ngomong mata uang itu kita harus ikut pemerintah. Sampai nggak bisa kan? Sekarang jual beli di sini pakai dolar nggak boleh, karena alat ukur kita adalah rupiah kan gitu. Atau kita biasanya kalau nimbang, tahu perbedaan kita dengan orang Inggris atau orang Amerika. Kalau kita nimbang itu kan ukurannya gram kilogram, betul ya. Tapi kalau orang Inggris itu kan pound kan. Terus kalau jarak kita meter kilometer. Kalau mereka apa? Feet, mile. Iya. Nah itu menunjukkan bahwa ukuran yang dipakai di satu negara itu harus ikut pemerintahan. Termasuk awal ibadah terkait haji, terkait Idul Fitri, Idul Adha, kita ikut pemerintah. Tetapi kalau itu nyangkut urusan yang lebih detail, spesifik, misalnya halal haram, terus kemudian ini sah atau batal, maka kita ikut ulama. Contoh misalnya makan minum rum atau makanan yang kecampur rum, kemarin saya sampaikan waktu itu adalah haram. Yang ngomong siapa? Ulama. Ya sudah haram. Mirin haram, ya sudah haram. Meskipun pemerintahnya ngomong misalnya enggak ini, ya kita ikut ulama kali itu. Ya clear ya, seperti itu. Jadi nanti kemungkinan besar kalau pemerintah karena tanggal 10 nggak berhasil diru'yat 10 Maret, maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Berarti puasa tanggal 12, tarawih tanggal 11. Saya tanggal 11 sudah dijadwalkan di sini ceramah yang pertama saya. Jadi mudah-mudahan kita tanggal 11. Ya minggu itu belum tarawih. 10 itu ru'yat. Tapi gagal. Sehingga Ramadan digenapkan 30, Sya'ban digenapkan 30 hari, berarti tanggal 11 itu baru tarawih kita. Ya, kalau Muhammadiyah tarawih tanggal 10, puasa tanggal 11. Sebenarnya saya kalau ditanya, apa kok enggak orang Islam itu lucu, misalnya gini, ada orang ngomong, nabinya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, agamanya sama, kok puasanya beda? Nah, kan gitu, sering ada pertanyaan gitu. Asal bedanya itu gara-gara dalilnya sama. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati wa in gumma alaikum faqdurulah. Kamu kalau mulai puasa kamu ru'yat dulu. Kamu kalau mau Idul Fitri kamu ru'yat dulu. Kalau ru'yatnya gagal karena ada awan, maka sempurnakan bilangannya 30. Kata ru'yat itu di aliran yang ru'yat memang harus diru'yat. Kata ru'yat kalau di aliran hisab, kalau dihitung sudah ada walaupun nggak diru'yat, ya sudah bulan baru. Nah, tanggal 10 itu bulannya itu cuman nggak sampai 1 derajat. Padahal syarat untuk diru'yat adalah 3 derajat. Itu maksudnya, itu aja. Gus nggak bisa dipersatukan. Yung sama-sama punya dalil ya nggak apa-apa. Malah menurut saya barokah, kecuali nanti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri berbeda itu agak perlu hati-hati. Karena apa? Bagi yang Idul Fitri misalnya, ini kasusnya tahun lalu. Saya punya kawan di Surabaya. Waktu itu kalau nggak salah lebaran pertamanya Jumat, lebaran keduanya Sabtu. Kalau nggak salah, saya ingat saya tahun lalu yang Idul Fitri tahun lalu. Saya ingat saya. Jadi pada hari saat itu kita yang di Jakarta, saya masih puasa. Teman saya di Surabaya itu bilang gini, Gus, ini saya sudah ikut Muhammadiyah ini, saya mau lebaran. Tapi karena dia mertuanya itu kayaknya NU ya, mertuanya 30 hari, dan ini mantunya ini kayaknya takut sama mertuanya. Nah ini ya, mungkin dulu dimodalin terus takut dipecat jadi mantu, ya akhirnya takut sama mertuanya. Akhirnya nelpon saya, Gus apa yang harus saya lakukan?
Kamu harus kalau memang mau sholat Idul Fitri, syaratnya sholat Idul Fitri itu 1 Syawal. 1 Syawal bagi dia adalah Jumat. Kamu harus 1 Syawal harus sudah sholat. Karena kalau kamu sholat ikut besoknya sama mertuamu, sholatmu nggak sah. Berarti kan 2 Syawal bagi dia kan. Nah itu contoh. Itu 1. 2 zakat fitrah. Zakat fitrah harus selesaikan malam ini, Jumat itu. Sebelum ada orang takbiratul ihram di masjid yang terdekat yang sholat Jumat, Idul Fitrinya apa? Zakat fitrahnya harus kamu bayar. Karena kalau kamu bayar besok bareng takbirannya yang Jumat hari raya Sabtu, bukan zakat fitrah lagi tapi sedekah. Lah ya kayak gini-gini itu perlu diperhatikan. Termasuk nanti Idul Adha kan, Idul Adha misalnya 2. Maka kalau sampean Idul Adha 2, misalnya ngirim hewan kurban ke kampung, pastikan di kampung itu sholat Idul Adha-nya bareng dengan kita. Kalau dia sholat Idul Adha duluan, bilangin motongnya besok saja sampai nunggu kita selesai sholat Idul Adha. Yang punya kambing, yang punya sapi itu loh. Nah kayak gitu-gitu itu harus diperhatikan. Kalau seandainya hari rayanya itu 2, itu saja sih yang perlu digarisbawahi kalau seandainya berbeda waktunya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama nyangkut sholatnya, yang kedua kalau di Idul Kurban adalah nyembelih hewan kurban. Clear ya? Ya, ada lagi silakan kalau ada, monggo Bu. Bapaknya silakan kalau ada. Kalau nggak ada 10:30 ada ini nggak ada apa undiannya? Ada ada undiannya. Ya, door prize kok undian. Undian kayak dikiranya judi. Baik, insyaallah kita ketemu bulan depan sebelum Ramadan. Tanggal 10 insyaallah kita ketemu ngaji bulan Ramadan. Persiapan kita nanti untuk nyambut Ramadan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah limpahkan barokah rezeki untuk kita, yang punya utang lunas utangnya, yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang punya dagangan laris dagangannya, yang jadi pejabat, jadi pegawai cepat naik pangkatnya, yang punya anak yang sekolah, yang mondok, yang kuliah jadikan anak yang soleh-solehah sukses, yang punya masalah apapun diberi kemudahan oleh Allah untuk diselesaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.